semua, bertemu lagi dengan saya Ibu Cecil, dan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi. Nah, nanti diharapkan setelah belajar tentang teks eksposisi ini, kalian mampu menyusun teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Teman-teman semua, adakah yang pernah mempelajari teks eksposisi sebelumnya? Baik, kalian tentu pernah mengungkapkan pendapat kalian terhadap sesuatu, bukan? Mari kita lihat dulu headline berita berikut ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Pastinya ada yang setuju dan tidak setuju, kan? Dan tentunya ada alasan di balik kesetujuan atau ketidaksetujuan pendapat kalian. Jadi, di kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering mengungkapkan pendapat kalian terhadap sesuatu. Bisa ketika kalian merasa tertarik terhadap suatu hal, ketidaksetujuan terhadap keadaan yang kalian alami, atau bahkan memberikan pendapat seperti headline berita tadi. Apalagi di Indonesia, memang kebebasan berpendapat bagi masyarakatnya itu sudah diperbolehkan pemerintah. Asal kalau berpendapat jangan anarkis ya, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan hati, dan harus disertai dengan fakta, agar apa yang kita sampaikan bukan sekadar isapan jempol belaka atau hoax. Nah, di zaman serba digital ini, kita menjadi lebih mudah berpendapat, terutama di media sosial. Kita bisa mengetikkan komentar kita, dan komentar kita bisa positif dan bisa negatif. Disitulah pentingnya kita mempelajari teks eksposisi ini. Bagaimana kita berpendapat yang baik dan benar. Tadi saya sudah menyampaikan eksposisi sama halnya dengan berpendapat. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang argumen atau pendapat terhadap suatu hal atau masalah yang disertai dengan bukti berupa fakta yang mendukung. Adanya fakta menjadikan pendapat kita lebih objektif dan sesuai realitanya. Adapun unsur-unsur teks eksposisi ini ada 4. Yang pertama adalah masalah, yaitu pokok pembahasan yang dapat berupa fenomena alam, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, argumen, yaitu pendapat penulis terhadap masalah yang dibahas. Yang ketiga, fakta, yaitu hal yang menjadi latar belakang masalah atau bukti yang mendukung pendapat. Yang keempat, rekomendasi, yaitu solusi atau saran untuk menyelesaikan masalah. Pada dasarnya, teks eksposisi ini isinya bertujuan untuk menegaskan pembaca terhadap penawaran solusi yang kita ajukan, dan juga mempengaruhi pembaca agar melakukan seperti apa yang kita rekomendasikan berdasarkan pendapat-pendapat kita dari fakta-fakta yang ada. Selain itu, teks eksposisi ini menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan, jadi bahasanya baku. Meskipun kita berpendapat, kita menggunakan bahasa yang baku. Berbeda halnya ketika kita di kehidupan sehari-hari, kita berkomentar dengan bahasa lisan yang cenderung tidak baku ya. Atau ketika kita mengetikkan komentar di media sosial, kita cenderung menggunakan bahasa yang disingkat penulisannya. Itu tidak boleh ya. Jadi, di teks eksposisi ini menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan. Berikutnya,
kita belajar tentang struktur teks eksposisi. Teks ini dibangun dari 3 struktur utama. Yang pertama adalah tesis. Apakah kalian pernah mendengar tesis sebelumnya? Tesis di eksposisi adalah pengenalan isu atau masalah. Ini merupakan bagian awal di teks eksposisi, dan pada bagian ini kita mengenalkan dulu tentang isu atau masalah yang kita bahas. Yang kedua adalah argumen. Kalau kita sering mengenal argumen adalah pendapat atau opini. Di bagian ini berisi serangkaian pendapat dan biasanya menjadi bagian yang paling panjang. Mengapa? Karena ketika menyampaikan pendapat, kita juga memberikan alasan, dan alasan itu disertai dengan bukti berupa fakta atau data-data yang mendukung agar pendapat kita bisa meyakinkan orang lain. Struktur yang ketiga adalah simpulan. Isinya berupa penilaian penulis terhadap suatu masalah, disertai saran dan juga rekomendasi yang relevan. Jadi, 3 struktur ini yang membangun teks eksposisi. Ada tesis, ada argumen, dan ada simpulan berupa saran atau rekomendasi. Teman-teman, berikutnya di teks eksposisi juga memiliki ciri kebahasaan yang khas. Mari kita lihat bersama. Pertama, kata teknis. Kata ini terbatas digunakan sesuai dengan topiknya. Misalnya topiknya tentang bidang sosial. Jadi kata-kata yang berkaitan dengan bidang sosial, contohnya sosialisasi, pengamen, masyarakat, asoman, dan sebagainya. Yang kedua, ada konjungsi kausalitas. Adalah kata penghubung yang menunjukkan penyebaban. Contoh, oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, sebab, akibatnya. Ketiga, konjungsi temporal. Adalah kata hubung yang menunjukkan perbandingan dan pertentangan dalam menjelaskan urutan pendapat. Contoh, setelah itu, kemudian, lalu, ketika, namun. Keempat, kata kerja mental. Adalah kata yang menyatakan aktivitas berpikir manusia dalam memaparkan pandangan. Misalnya, memahami, memperhatikan, merasakan, berpikir. Kelima, ada kata rujukan. Adalah kata yang merujuk pada acuan untuk menjelaskan fakta yang mendukung argumen. Misalnya, merujuk pada, berdasarkan, menurut pendapat. Keenam, kata persuasif. Adalah kata yang bertujuan mengajak untuk melakukan sesuatu. Misalnya, sebaiknya, hendaknya, diharapkan. Teman-teman, ayo kita lihat dulu contoh teks eksposisi dilihat dari unsur, struktur, dan ciri kebahasaannya. Jadi ada judul teks berupa pengamen dan pengemis yang meresahkan. Paragraf pertama ini termasuk dalam struktur tesis karena berisi tentang masalah sosial berupa kemiskinan yang memunculkan fenomena pengamen dan pengemis. Dalam paragraf ini kita juga menemukan ciri kebahasaan berupa kata teknis, yaitu kemiskinan, pengamen, pengemis. Kata ini berdasarkan topiknya yaitu bidang sosial. Selain itu, ada juga kata kerja mental, yaitu kata merasa dan nyaman.
Kata tersebut merujuk pada reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, kondisi adanya pengamen dan pengemis. Berikutnya teman-teman, ada unsur teks eksposisi berupa argumen atau opini. Penanda argumen dan opini ini adalah adanya kata merasa dan nyaman. Kata tersebut mengarah pada perasaan yang dialami seseorang, jadi sifatnya subjektif dan perlu ada pembuktian. Ya, teman-teman, kita lanjutkan paragraf kedua dan ketiga. Di paragraf kedua dan ketiga ini adalah unsur argumen. Isinya kondisi tempat pengamen dan pengemis berada. Kemudian yang kedua ada keresahan yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga ada pembahasan tentang ketimpangan dengan Perda DKI nomor 8 tahun 2007. Nah, di dalam argumen tersebut kita juga dapat menemukan ciri kebahasaan berupa konjungsi temporal, yaitu kata ketika. Dan juga ada kata rujukan, yaitu pada kata merujuk pada. Unsur fakta dalam paragraf juga ditemukan dalam kalimat. Penanda fakta dalam kalimat tersebut adalah adanya tahun yang jelas, yaitu tahun 2007. Kemudian tahun itu kan sudah lampau, artinya sudah terjadi, dan itulah yang disebut fakta. Kita lanjutkan paragraf keempat. Paragraf keempat ini termasuk dalam struktur simpulan. Mengapa demikian? Karena di dalamnya terdapat penjelasan 3 faktor penyebab terjadinya fenomena pengamen dan pengemis serta saran yang ditujukan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Di paragraf ini pun kita juga bisa menemukan ciri kebahasaan yang berupa kata persuasif, yaitu kata hendaknya. Kemudian ada pula konjungsi kausalitas atau penyebaban, yaitu pada kata oleh karena itu. Nah, dari analisis teks eksposisi tadi, apakah teman-teman sudah paham? Kerja bagus teman-teman. Teman-teman, setelah kita tahu pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan, langkah berikutnya, kita harus tahu juga bagaimana cara menyusun pendapat kita tentang isu atau fenomena yang ada dalam bentuk teks eksposisi. Bagaimana ya caranya? Pertama, kita tentukan dulu topik yang menarik dan yang kita kuasai. Topik menarik itu bisa berupa isu atau masalah yang sedang aktual. Apa ya itu aktual? Aktual artinya sedang hangat dibicarakan, sedang trending atau viral di masyarakat. Dan topik yang sudah kita pilih harus kita uraikan dengan pendapat kita. Kedua, kita harus menyusun kerangka tulisan sesuai struktur. Tadi sudah dijelaskan ada 3 struktur utama, yaitu tesis, argumen, dan juga simpulan berupa saran atau rekomendasi. 3 struktur inilah yang harus kita susun dalam bentuk kerangka tulisan agar kita bisa mengurutkan data dan alur berpikir kita bisa menjadi lebih sistematis. Ketiga, mempertimbangkan sasaran pembaca. Ini penting untuk kedalaman, pembahasan, dan pemilihan kata bahasa dalam teksnya. Kita tidak mungkin menggunakan bahasa-bahasa ilmiah jika pembaca kita adalah siswa SD. Dan sebaliknya, kita tidak mungkin menggunakan bahasa-bahasa sederhana jika sasaran pembacanya adalah orang tua atau orang yang berpendidikan tinggi. Keempat, mengumpulkan bahan. Teks eksposisi ini membutuhkan kejelasan fakta dan bukti-bukti ilmu pengetahuan yang mendukung pendapat kita.
Jadi, rujukan para ahli, buku-buku, artikel ilmiah penting kita cari sebagai sumber bahan pendukung pendapat kita. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi tulisan. Tadi sudah membuat kerangka ya. Nah, dalam hal ini kita perlu memperhatikan juga ciri kebahasaan, ejaan yang baik dan benar, kelogisan dan keefektifan kalimat, serta data yang relevan agar informasi yang kita tuliskan dipahami pembaca kita. Baik, teman-teman, apakah kalian paham dengan langkah-langkah menyusun teks eksposisi ini? Menyusun teks eksposisi sama halnya kita menyusun pendapat terkait isu atau masalah yang disertai dengan fakta serta solusi yang relevan ya. Dengan kita menyusun teks eksposisi ini, kita bisa berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat kita loh. Seperti sekarang ini, kita berada dalam kondisi pandemi. Bagaimana cara kita untuk bisa terus sehat, menjaga kesehatan kita, dan mematuhi protokol kesehatan yang ada? Atau bagaimana kita membangun semangat untuk tetap terus belajar meskipun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh? Nah, ketika kita berkontribusi, berpendapat dengan masalah-masalah tersebut, kita akan menjadi lebih kritis dan kreatif karena kita berusaha mencari solusi atas masalah yang terjadi. Begitu teman-teman. Nah, ayo kita praktikkan bagaimana cara menulis teks eksposisi dengan kriteria berikut ini. Seru bukan menyusun teks eksposisi? Semoga kalian bisa berpendapat secara kritis, kreatif, logis, dan juga sistematis terhadap isu-isu yang sedang hangat atau viral di masyarakat. Sehingga kalian tidak mudah termakan berita palsu atau berita hoax ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat, semangat, ceria, dan Tuhan memberkati.